Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi sistem imun. Di mana video ini untuk memenuhi tugas ilmu biomedik dasar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama Ikang Fatmala dengan NIM 011 sebagai pengisi suara Mimi, Nilam Puspadewi dengan NIM 012 sebagai ketua dan editor, dan Oktadin Septia dengan NIM 017 sebagai pengisi suara Popo. Selanjutnya Kayla Syakira Rangkuti dengan NIM 019 sebagai pemateri, Ratu Melati Angelia dengan NIM 016 sebagai editor, dan Regita Khairunisa dengan NIM 013 sebagai pemateri. Lalu ada Sally Evanda dengan NIM 018 sebagai pembuat dialog, Balki Septiandri dengan NIM 014 sebagai pembuat dialog, dan Diva Priscilia Bella dengan NIM 010 sebagai pembuat dialog. Dan yang terhormat, dosen pembimbing ilmu biomedik dasar, Nurse Diatika Anggraini M. Kep. Pada suatu hari, Popo sedang pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Lalu secara tidak sengaja, Popo berpapasan dengan Mimi. Hai Po. Halo Mi. Kamu lagi beli apa? Aku lagi beli makanan untuk persediaan di rumah. Oh, tapi kok kamu kenapa nggak pakai masker, Po? Aku cuma beli makanan aja kok. Lagi pula, rumahku tidak jauh dari sini. Kenapa harus pakai masker? Walaupun tidak jauh dari rumah, kita harus tetap memakai masker. Memangnya kenapa kalau aku tidak menggunakan masker? Karena di masa pandemi ini, virus akan mudah menyerang imun kita. Emang apa sih imun itu? Jadi, imun itu Sistem imun tubuh. Sistem imun merupakan semua mekanisme yang digunakan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya sebagai perlindungan terhadap bahaya yang ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup yang dianggap asing bagi tubuh. Menurut Brata Wijaja dan Renganis tahun 2000, Benjamini et al. Tahun 2000. Mekanisme tersebut melibatkan gabungan sel, molekul dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi yang disebabkan oleh berbagai unsur patogen yang terdapat di lingkungan sekitar kita seperti virus, bakteri, fungus, protozoa, dan parasit. Sistem imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan respon yang didapat dari stimulasi oleh agen infektif atau antigen atau imunogen dan dapat meningkatkan pada paparan berikutnya. Benda asing yang pertama kali akan dikenal oleh sistem imun spesifik sehingga terjadi sensitasi sel-sel imun tersebut. Jika ada benda asing yang sama, maka akan lebih cepat dikenal dan dihancurkan. Lalu, apa sih antigen? Antigen atau imunogen adalah setiap bahan yang dapat menimbulkan reaksi imun spesifik pada manusia dan hewan. Komponen antigen yang disebut determinan antigen atau epitop adalah bagian antigen yang dapat mengikat antibodi. Menurut Brata Wijaja tahun 2006, antigen terletak di permukaan seluruh sel dan biasanya protein atau polisakarida. Tapi teman-teman tahu nggak sih di mana letak antigen? Nah, salah satu sistem imun kita yaitu limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Menurut Irna Ningtyas dan Istiadi tahun 2016. Adapun klasifikasi antigen. Klasifikasi antigen terbagi menjadi 3, antigen autolog, antigen xenogenik, dan antigen alogenik. Apa sih antigen autolog? Antigen autolog adalah antigen yang berasal dari host sendiri. Antigen ini biasanya tidak akan merangsang respon imun host kembarannya, menurut Harsono tahun 2008. Lalu, apa sih antigen xenogenik? Antigen xenogenik adalah antigen yang berasal dari individu dengan spesies yang berbeda, misalnya dari monyet ke manusia. Antigen ini akan merangsang kuat respon imun host, menurut Harsono tahun 2008. Lalu, yang terakhir, antigen alogenik.
Antigen alogenik disebut juga antigen homolog, adalah antigen yang berasal dari individu lain dalam satu spesies. Antigen ini akan merangsang respon imun host menurut Harsono tahun 2008. Antibodi adalah protein molekul imunoglobulin yang terdiri dari berbagai asam amino yang spesifik yang diproduksi oleh sel plasma setelah limfosit B berinteraksi dengan antigen. Jenis-jenis antibodi. Yang pertama, IgG berjumlah paling banyak yaitu 80% dan akan lebih besar pada kontak kedua, 3, dan seterusnya. IgG dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi. Yang kedua adalah IgA, dapat ditemukan pada zat sekresi seperti keringat, ludah, air mata, ASI, dan sekresi usut. Selanjutnya adalah IgM. IgM adalah antibodi yang pertama kali tiba di lokasi infeksi, menetap di pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. Selanjutnya adalah IgD. IgD memiliki fungsi memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Meskipun demikian, IgD berjumlah sedikit pada limpa dan serum darah. IgE. Antibodi ini terikat pada reseptor sel mast dan basofil. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Nah, lalu bagaimana sih proses pembentukan antibodi? Antibodi yang terbentuk akibat paparan antigen dapat mempengaruhi produksi antibodi selanjutnya. Pada waktu kadar antibodi masih rendah, pada tahap respon pemulaan, antibodi yang terbentuk akan merangsang sel B yang mempunyai kapasitas memproduksi antibodi dengan afinitas tinggi. Jadi, antibodi yang baru terbentuk merupakan faktor penting untuk mendorong proses maturasi afinitas. Nah, ini adalah contoh dari alur pembentukan antibodi. Lalu, apa sih hubungannya dengan COVID-19? Sebelum itu, aku akan menjelaskan mengenai coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Adapun gejala-gejala saat kita terkena COVID-19. Yang pertama, demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Lalu gimana sih cara mencegah penularan virus COVID-19? Yang pertama, pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di Indonesia. Jadi jangan lupa vaksin ya teman-teman. Kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Ketiga, mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Keempat, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Kelima, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. 7. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Selanjutnya adalah cara mempertahankan imunitas tubuh. Sistem imun yang kuat adalah yang sangat penting, sekaligus kunci dalam melawan virus-virus terutama virus corona yang telah menyebar di seluruh dunia. Untuk itu, kita perlu menaruh perhatian lebih pada upaya peningkatan sistem imun, agar terhindar dari COVID-19 dan penyakit berbahaya lainnya. Berikut ini adalah cara mempertahankan imunitas tubuh. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Kedua, rutin berolahraga. Ketiga, mengolah emosi dengan baik. Keempat, tidur yang cukup. Dan yang terakhir, mengkonsumsi vitamin. Jadi kesimpulannya, di masa pandemi seperti ini, imun mudah sekali terserang penyakit, apalagi jika kita lengah dan tidak bisa mempertahankan sistem imun tubuh. Oleh karena itu, kita harus membantu sistem imun dalam mempertahankan dan melindungi dari bahaya yang ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup yang dianggap asing oleh tubuh, seperti virus, dengan cara memakan makanan bergizi, olahraga, dan mematuhi protokol kesehatan. Jadi seperti itu ya.
Baiklah, aku akan lebih berhati-hati dan memakai masker jika keluar rumah, dan menaati protokol lainnya. Makasih banyak ya, Mi.